Cek Sound di mari bersama saya Kemas Julius. Hari ini kita akan sharing lagi tentang sesuatu yang cukup umum di dunia diecast, yaitu Code 3. Untuk lebih jelasnya setelah ini. Oke, kembali lagi bersama saya Kemas Julius. Kali ini kita akan membahas seperti awal tadi saya bilang, kita akan membahas tentang Code 3. Code 3 itu apa? Code 3 itu adalah kode 3. Berarti kalau ada kode 3, berarti ada kode 1, kode 2, kode 3, dan bahkan ada kode 4. Nah, umumnya suka ada event ataupun kegiatan yang melibatkan antara produsen suatu merek mainan, yang kebetulan untuk hari ini kebanyakan saya pakai adalah Hot Wheels karena kebetulan lebih mudah untuk menggambarkan apa itu code 1, code 2, code 3, ataupun code 4. Yang umumnya yang paling sering dibicarakan adalah code 3 karena memang code 3 ini yang agak beda penafsiran antara sesama kolektor. Memang istilah code ini awalnya diperkenalkan oleh para kolektor, kalau nggak salah ya, itu adalah kolektor matchbox di dunia. Jadi mereka membuat sesuatu deskripsi ataupun standarisasi ataupun bahkan definisi tentang apa itu code 1, code 2, code 3, dan bahkan itu code 4. Oke, kita mulai dulu dengan code 1. Code 1 itu adalah mainan atau mobil-mobilan ataupun diecast yang diproduksi massal dan tersedia di tempat umum. Dalam pengertian ada di gantungan toko, ada di supermarket, ada di toko mainan. Jadi umumnya kalau kita bisa menggambarkan itu adalah seperti misalkannya kayak Hot Wheels ini. Ini Hot Wheels reguler, mainline. Ini dinamakan dengan Code 1. Code 1 itu paling gampang, umumnya dia pasti ada barcode. Barcode itu adalah kode bar untuk scanning di kasir khususnya. Itu menandakan seri mobilnya. Jadi kayak ini termasuk Code 1. Kemudian bahkan yang kelas premium pun ini tetap dinamakan Code 1 karena yang memang tersedia di pasaran, dan seperti tadi saya bilang dia ada barcode-nya. Ini Code 1. Bahkan untuk yang edisi yang lebih besar seperti mungkin Monster Truck ini kebetulan lagi hot ini. Monster Truck-nya berbahan dasar VW Beetle berwarna yang cukup jreng atau VW kodok. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai Code 1. Ada barcode-nya. Jadi memang ini barang yang diperjualbelikan atau dijual secara umum, bukan sesuatu apapun yang spesial. Treasure hunt pun, baik reguler maupun treasure hunt yang super, yang berban karet, itu juga masih termasuk Code 1 karena memang itu aslinya ada di gantungan. Jadi untuk Code 1 itu adalah barang yang umum yang kita jumpai, yang ada di pasar umum. Mau itu treasure hunt maupun yang ada lagi mungkin ID car, itu juga untuk di Hot Wheels ya. Itu juga kita namakan sebagai Code 1. Nah, untuk yang kedua ada namanya Code 2. Code 2 atau kode 2. Kode 2 itu adalah dia diproduksi massal juga, tetapi biasanya dibuat dalam jumlah yang terbatas. Tujuannya bisa buat komersial ataupun buat suatu event. Misalkan di sini saya ambil contoh beberapa mobil, yaitu kayak gini. Ini adalah mobil 2011 Hot Wheels Collection Japan Convention di Yokohama. Nah, ini termasuk Code 2 karena memang dia dibikin untuk event produsen Hot Wheels-nya. Tapi beda dengan Code 1 adalah di sini biasanya umumnya dia tidak memiliki barcode karena memang dia tidak diperjualbelikan untuk umum, tapi mungkin dijual hanya di event. Nah, ini untuk mobil convention, misalkan ini mobil 66 Dodge A100. Kemudian juga ada mobil Chevy Panel. Ini pun Chevy Panel edisi convention juga nih. Ini convention limited 4000, convention Meksiko atau Brazil nih kayaknya. Meksiko ada tulisannya.
Jadi ini termasuk Code 2. Jadi mobil-mobil event, mobil-mobil convention itu umumnya adalah Code 2. Jadi mobil tersebut tetap diproduksi oleh Hot Wheels sebagai produsennya. Jadi tidak ada barcode-nya. Kemudian juga demikian juga untuk mobil Ecto ini juga mobil convention. Dia tidak memiliki barcode, hanya memiliki hologram tentang jumlah keterbatasannya. Nah, untuk yang mail-in, saya ambil contoh di sini adalah mail-in tahun 2017, mobil yang paling banyak diminati oleh penggemar diecast khususnya Hot Wheels. Sampai ada plesetannya adalah Datsun karena mungkin bisa menghasilkan lebih. Tapi ini ada Datsun 510. Ini edisinya mail-in, jadi kalau di Amerika itu kita membeli barang, kemudian kita kirimkan card ini, card regular ini beberapa, nanti kita akan mendapatkan mobil ini free. Kalau di Jakarta untuk udah beberapa kali event kita membeli dalam jumlah rupiah tertentu, kita mendapatkan mobil ini. Tapi tidak setiap event ada mobil ini. Ini ada termasuk mobil-mobil yang dikatakan tadi Code 2. Dia juga tidak memiliki barcode. Oke. Nah, termasuk juga ini ada pasangan mobil 40 tahun apa ini? 40 tahun Larrywood atau ya 40 tahun dari desainnya Larrywood tahun 69 sampai tahun 2009. Ini juga termasuk Code 2 karena memang ini ada spesial mobil spesial. Sama seperti tadi, dia tidak memiliki barcode. Ini diperjualbelikan ya mungkin, tetapi melalui situs-situs tertentu, ataupun dia tidak diperjualbelikan untuk umum. Pasti ada cara untuk membelinya, entah itu melalui website ataupun melalui suatu event. Jadi Code 1, Code 2 itu adalah mobil-mobil yang diproduksi oleh produsen dari merek tersebut. Ya, kebetulan hari ini kita menggunakan kebanyakan adalah Hot Wheels. Oke, nah sekarang untuk Code 3 ada satu keadaan yang kita agak membingungkan mungkin ya, antara Code 3 dan Code 4. Oke, tapi sebelum ke arah sana saya akan bahas dulu tentang Code 3. Code 3 itu sendiri sebenarnya adalah suatu mobil yang taruhlah produsennya adalah Hot Wheels ataupun Matchbox. Kemudian di customize ataupun diubah bentuknya oleh seorang customizer, tetapi dia mendapatkan persetujuan dari pihak produsen. Nah, dalam hal ini saya mengambil contoh adalah khususnya untuk di Indonesia, di Jakarta adalah mobil special eventnya Geyser Gala Dinner, Geyser Diecast Community dan IDE tahun 2019 bersama Brandon Petusky, yaitu desainernya. Nah, ini menurut beberapa kolektor ini termasuk Code 3 karena memang mobil aslinya adalah Hot Wheels dari Chevy Geyser dari Hot Wheels, kemudian di customizer oleh salah seorang orang Indonesia, kemudian desainnya ini di approve oleh pihak Hot Wheels. Jadi ini termasuk Code 3. Nah, Code 3 ini yang kadang-kadang membuat kenapa abu-abu. Nah, saya ambil contoh bro seperti ini. Ini adalah mobil Matchbox. Matchbox itu dulunya bisa menjual mobil blank dalam keadaan blank putih. Ini aslinya mobil putih. Di tangan-tangan kolektor Matchbox khususnya, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, banyak sekali mobil yang tipe yang sama, hanya beda tampo kiri kanannya aja. Dan umumnya mereka memiliki box seperti ini. Jadi memang dibilang special edition. Jadi aslinya dari Matchbox mereka beli oleh produsen ataupun oleh suatu organizer, kemudian mereka tampung sendiri dan menggunakan box ini. Nah, dulu ada teman kita juga, Uncle Larry kita bilangnya. Nah, dulu dia punya toko mainan di Puerto Rico, namanya Wenchis Antique di Puerto Rico. Nah, dia sempat membeli mobil ini kalau nggak salah sekitar 7.500 piece dengan box seperti ini. Mobilnya ada Toyota Supra, kemudian dia tampung sendiri atas namanya tokonya. Jadi ini yang kita bilang antara abu-abu antara Code 3 dan Code 4. Oke. Karena
mobil-mobil asli, tapi tentunya memang tidak ada perubahan yang signifikan dari mobil aslinya. Kelingnya masih utuh seperti mobil matchbox pada umumnya, seperti ini juga ini masih utuh, jadi tidak ada yang dibuka ataupun dirusak kelingannya. Jadi antara ini dengan ini, beberapa kolektor menganggap ini juga Code 3, tapi ya itu tadi, ini yang bisa menimbulkan sedikit kerancuan ataupun sedikit pemahaman yang berbeda antara Code 3 dan Code 4. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya adalah Code 4. Code 4 itu adalah semua mobil custom. Semua mobil custom yang dikerjakan oleh para customizer untuk event ataupun untuk kesenangan sendiri ataupun segala macam, mau diproduksi secara massal maupun produksi terbatas, itu dinamakan Code 4. Saya ambil contoh di sini adalah seperti mobil-mobil event car-nya Toycon. Ini Datsun. Ini full Code 4 karena memang untuk kepuasan sendiri atau buat untuk event tanpa perlu ada persetujuan dari produsennya, karena mau diapain pun terserah, karena memang tidak memerlukan izin daripada produsennya. Seperti ini juga, event-event seperti ini adalah event yang dinamakan Code 4, ataupun kalau teman-teman yang suka mengcustom mobil itu sudah bisa dinamakan sebagai Code 4. Nah, seperti tadi yang saya bilang, antara Code 3 dan Code 4 itu yang suka ada sedikit kerancuan ataupun sedikit perbedaan pemahaman. Seperti tadi saya bilang, saya ambil contoh mobil ini dengan ini, atau bahkan Mayoret. Ini Mayoret kebetulan ini edisi spesial Indonesia G-Class. Kemudian pada saat ada Tomochi Fair tahun 2018, kita tampung sendiri dengan logo Tomochi 2018. Kemudian di sini ada tulis launch car-nya. Dan kita pada saat event ini kita disupport oleh importir yang ada di CV Baril dan Company di Jakarta untuk rilis mobil ini dan sebagai launch car dari Mayoret Club Indonesia. Jadi demikian informasi yang bisa saya sharing tentang Code 3 dan Code 4 ataupun Code 1, 2, 3, dan 4 yang ada pada umumnya di dunia para diecaster ataupun yang hobi mainan yang ada di seluruh dunia. Jika ada pertanyaan ataupun ada saran, ada komen ataupun yang bisa menambah informasi apa yang saya sampaikan hari ini, silakan tulis di bawah. Sampai ketemu di episode Check Sound berikutnya.